Hai semuanya, saya Widi Margaretha Pitupulu, mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan ini akan menjelaskan kepada kalian mengenai tutorial menghindari berita hoax. Perkembangan teknologi di era sekarang itu semakin pesat berkembang. Bukan hanya masyarakat kota yang mengetahui mengenai sosial media, bahkan hingga sampai ke pelosok desa pun mereka mengenal YouTube. Namun perkembangan yang begitu pesat ini tidak disertai dengan pola pikir masyarakat yang begitu berkembang ataupun kebiasaan-kebiasaan lama buruk mereka yang sangat merugikan diri sendiri di era perkembangan yang tidak terkontrol ini. Salah satu dampak masih adanya kebiasaan-kebiasaan masyarakat seperti itu ialah dengan mudahnya hidup berita hoaks dalam masyarakat. Seperti kita tahu, apalagi perkembangan yang melalui media WA Group. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai tutorial-tutorial mudah yang dapat kalian ikuti untuk memastikan suatu berita apakah fakta atau masih hoax. Yang pertama, hati-hati dengan judul provokatif. Pasti kalian pernah baca berita dong yang judulnya agak nyeleneh hingga membuat kalian tertarik, seolah-olah beritanya kayaknya menarik deh, padahal isinya belum tentu benar. Maka dari itu, untuk membaca suatu berita, perhatikan judulnya. Jangan hanya karena berita tersebut menarik saja. Atau jika kalian memang ingin membacanya, coba ketik kata kunci dari judul yang sama dari halaman pencarian. Apakah kalian menemukan berita yang sama dengan judul yang relatif mirip? Karena nyatanya judul provokatif itu biasa digunakan untuk menarik pembaca. Yang kedua, cermati alamat situs. Pasti kalian pernah dong menemukan berita yang menggunakan alamat situs blogspot. Sebenarnya berita-berita yang ada di sana atau opini-opini yang di sana itu tidak selamanya buruk. Namun, blogspot ini sering sekali disalahartikan dan disalahgunakan oleh pihak-pihak atau oknum-oknum tidak bertanggung jawab untuk menyebarkan maupun membuat provokasi sehingga terjadinya pecah belah dalam masyarakat. Oleh karena itu, untuk berita-berita dalam laman blogspot yang sekiranya sangat memancing provokasi itu harus dihindarkan ya guys. Yang ketiga, periksa fakta. Seperti hal yang saya katakan tadi, untuk mengetahui apakah fakta suatu berita itu menggunakan pengujian kata kunci. Misalnya saja, kalian mencari mengenai Jokowi 3 periode. Pasti banyak banget tuh kalimat-kalimat penambah yang membuat beritanya menarik, membuat beritanya viral, membuat beritanya semakin panas. Padahal sebenarnya kata kunci di sana itu belum tentu benar. Maka kalian harus pintar mencari kata kunci sehingga kalian dapat mencek fakta pada laman-laman yang lain, pada laman-laman yang bisa dipercaya seperti liputan6.com atau hukum online dan segala macam yang kalian pasti tahu itu bisa dipercaya. Yang keempat, cek keaslian foto. Kalian pasti tahu dong, apalagi kalau di WA group tuh, itu kan paling banyak tuh dikasih foto, video, tapi itu belum tentu yang terjadi pada saat ini. Bisa saja fotonya dari masa yang lampau, tapi dibuat seolah-olah itu terjadi baru-baru ini dengan penambahan deskripsi yang melebih-lebihkan, menakut-nakutin, atau bahkan jauh lebih buruk daripada itu. Oleh karena itu, kalian coba telusuri lagi melalui media-media seperti YouTube, Facebook, Instagram, ataupun media sosial lain, media pencarian lain yang sekiranya dapat memastikan apakah foto tersebut memang sesuai timeline-nya atau malah foto lama yang dijadikan baru atau dibuat seolah-olah baru. Yang terakhir, sebenarnya ini bisa dilakukan di segala kalangan usia, tapi saya menyarankannya kepada para kalian generasi muda
yaitu ikut serta grup diskusi anti hoax, sehingga kalian tidak mudah terpengaruh tentang berita-berita hoax di WA group. Juga kalian dapat memberikan edukasi kepada orang tua. Kalian juga bisa dengan percaya diri mengajarkan orang-orang lain yang bahkan kalian gak kenal melalui media-media sarana prasarana yang kalian bisa melalui WA tersebut. Kalian bisa mengajarkan apa yang diajarkan dalam WA tersebut ke lapangan. Sekiranya berikut adalah 5 tips yang dapat kalian lakukan, dapat kalian tiru, dapat kalian terapkan di rumah dengan mudah. Sekian dari saya. Kiranya kita dapat menghindari perkembangan berita hoax yang tidak karuan dan tidak gampang tersulut dengan segala berita-berita yang sangat kontroversi tanpa mengetahui fakta atau hoax. Terima kasih.